Hari keempat isolasi, Jung-yi dan Yeon-sai membawa wadah-wadah untuk menampung air hujan karena menurut Jung-yi malam ini akan turun hujan. Saat datang ke pertemuan penghuni, Yeon-sai menyarankan mereka membawa wadah ke atap untuk menampung air juga. Hari kelima isolasi, Jung-yi dan Yeon-sai mengecek air yang ditampung mereka. Sehun muncul. Sehun menyiapkan galon air bertuliskan namanya. Sehun katakan ia punya alat pemurni air. Kalau Yeon-sai mau, Yeon-sai bisa ke apartemennya. Petugas kebersihan apartemen memberitahu Jung-yi dan Yeon-sai kalau ia menemukan kain bekas lap darah di tangga. Mereka kemudian ke apartemen adik Somin untuk bertanya. Saat itu, Jung-yi memancing dengan bertanya apa wanita itu terinfeksi. Dengan panik, adik Somin menunjukkan tubuhnya kalau ia baik-baik saja. Setelah melihat reaksi wanita itu, mereka pun penasaran di mana Somin sekarang. Hari keenam isolasi, Jung-yi dan Yeon-sai memergoki adik Somin secara diam-diam ke apartemen kosong di lantai 11. Karena terdesak, ia pun mengaku kakaknya ada di dalam apartemen itu. Mereka bertanya pada Somin siapa yang memberinya bantuan makanan di basement. Somin mengaku itu diberikan oleh Jo Hyung. Sebelumnya, Jo Hyung membukakan pintu untuknya dan memintanya untuk masuk ke dalam gedung. Tapi waktu itu Somin menolak karena takut akan menggigit orang nantinya. Dong Hyun memanggil Boram ke kamarnya. Ia katakan semalam mendengar bunyi orang mengetuk-ngetukkan kepalanya di dinding. Ia curiga ibunya terinfeksi karena sebelumnya ia melihat di ponsel ibunya ada video ibunya mengecek bagian pundaknya yang ada bekas luka seperti cakaran. Hari isolasi selesai. Penghuni berkumpul lagi di ruang olahraga. Di sana mereka menemukan box minuman. Jo Hyung bertanya apa Yoon Ok yang menyiapkan minuman itu untuk mereka. Dengan ragu-ragu Yoon Ok mengaku itu minuman darinya, padahal ia sendiri tidak tahu siapa yang meletakkan minuman itu di sana. Jung-yi dan Yeon-sai keluar gedung. Suasana di sana masih terlihat sama saja dan batas penghalang masih juga terpasang. Suara sirine peringatan kembali terdengar. Diinfokan kalau waktu isolasi diperpanjang sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jo Hyung perlahan menjauh dari para penghuni. Yoon Ok menyarankan makanan dan minuman yang diambil orang-orang di Toserba dibagikan ke penghuni. Sekyu protes karena mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk mengambil makanan dan minuman itu. Yoon Ok dengan tega katakan Sekyu tidak berhak mendapatkannya karena itu bukan milik mereka. Sekyu dan Yoon Ok berdebat. Jung-yi dan Yeon-sai menemui Yoon Ok di apartemennya. Mereka melihat keadaan apartemen Yoon Ok yang tampak tidak diatur sebagai tempat tinggal. Jung-yi mulai bertanya soal botol minum yang ditemukan mereka di ruang isolasi Kim. Terang-terangan Jung-yi menuduh Yoon Ok telah memberikan minuman itu pada Kim. Jung-yi juga membuka kedok Yoon Ok yang memang selalu mengincar posisi perwakilan penghuni di apartemen-apartemen hanya untuk mendapatkan uang dan menggelapkan dana publik. Untuk melancarkan aksinya, mereka tahu Yoon Ok sengaja membawa Kim masuk ke dalam apartemen itu. Saat itu Yeon-sai berjanji akan memastikan Yoon Ok tidak bisa menjadi perwakilan penghuni di gedung apartemen mereka karena dia tidak akan mendukung Yoon Ok. Jo Hyung datang menemui pasangan jasa pembersih untuk membeli air minum. Sekyu yang mulai kesal dengan perlakuan penghuni apartemen pada mereka mengusir Jo Hyung. Ia bahkan memasang harga jual yang tinggi kalau memang Jo Hyung masih mau membeli minum pada mereka. Sekyu dan Ji Hye mulai berubah jahat. Mereka berencana akan mulai menghasilkan banyak uang dan mengambil barang berharga dari penghuni apartemen. Yoon Ok teringat pada bekas cakaran yang dilihatnya di lengan Yeon-sai. Yoon Ok mulai mempengaruhi Jungkook untuk mencurigai Yeon-sai. Dong Hyun datang ke apartemen yang ditempati oleh jasa pembersih. Ia memohon untuk menerimanya tinggal di situ karena ia takut ibunya sudah terinfeksi. Ia membawa makanan dan minuman sebagai imbalan kalau mereka mau menerimanya. Ji Hye kemudian meminta suaminya menerima Dong Hyun karena saat ini mereka memang butuh banyak makanan dan minuman. Sekyu menolak karena menurutnya sudah tidak ada kamar kosong di apartemen itu lagi. Petugas kebersihan yang ada di situ kemudian menawarkan diri akan memberikan kamarnya untuk Dong Hyun. Ia akan pergi asal diberi makanan dan minuman. Andrew mengantar petugas kebersihan pergi. Andrew meminta wanita itu berhati-hati karena saat ini orang-orang mulai terlihat makin kejam.
Jo Hyung mengajak Yoon Ok ke sebuah kamar apartemen. Di sana Yoon Ok bertemu dengan So Min. Yoon Ok ditemani Jo Hyung menemui Yeon Sai dan Jung Yi. Yoon Ok marah karena mereka menyembunyikan So Min yang sudah terinfeksi. Mereka kemudian memindahkan So Min ke ruang golf. So Min meminta tolong Jung Yi dan Yeon Sai untuk menjaga adiknya supaya tidak terinfeksi juga. Yoon Ok kembali melancarkan serangannya untuk membuat Yeon Sai dan Jung Yi memihak padanya untuk menjadi perwakilan penghuni. Ia meminta mereka mendukungnya supaya ia tidak memperpanjang soal kemungkinan Yeon Sai dan Jung Yi sudah terinfeksi. Yeon Sai menolak. Yoon Ok mengingatkan tabiat buruk dari Jong Hyung lagi. Kalau masih tidak mau berpihak padanya, mereka harus bersiap menerima serangan lainnya. Jung Yi dan Yeon Sai menemui Jo Hyung. Jo Hyung mengaku kalau memang ia yang memberitahu Yoon Ok soal So Min, tapi itu untuk keamanan penghuni lainnya. Saat itu Jo Hyung menantang mereka untuk minum. Yeon Sai menantang Jo Hyung juga untuk ikut minum. Jung Yi kemudian menukar botol airnya dengan punya Jo Hyung. Mereka bertiga pun minum. Sementara itu di tempat lain Jungkook sedang dipengaruhi oleh Yoon Ok dan suaminya. Mereka berniat mengincar Yeon Sai. Jo Hyung di kamar mandi. Ia berusaha memuntahkan kembali air yang diminumnya tadi. Saat keluar, ia mengaku telah memasukkan isi pil yang ditemukannya di mobil Kim di botol minuman mereka. Yeon Sai pun tahu sekarang kalau Jo Hyung juga yang memberikan air untuk para penghuni saat mereka berkumpul di ruang olahraga. Jo Hyung mengaku kalau ia memang mengincar Jung Yi dan Yeon Sai untuk terinfeksi. Air yang barusan mereka minum juga sudah diisinya dengan pil itu. Karena merasa mereka sudah terinfeksi juga, Jo Hyung sarankan mereka segera berdiam diri di apartemen saja sampai bantuan datang. Jo Hyung terus mengata-ngatai Jung Yi. Tiba-tiba Jung Yi mengambil sisa pil dan menelannya. Yeon Sai panik dan meminta Jung Yi memuntahkan pil itu lagi. Tapi Jung Yi kemudian memberikan kabar buruk untuk Jo Hyung. Saat Kim katakan telah memberitahu Jo Hyung tentang pil Next, Jung Yi langsung ke mobil Kim untuk menukar pil itu dengan suplemen kesehatannya yang bentuknya mirip dengan pil Next. Jo Hyung kesal karena usahanya untuk membuat mereka terinfeksi gagal. Yeon Sai meringkus Jo Hyung. Mereka berencana akan mengisolasi Jo Hyung sekarang supaya tidak berulah lagi. Saat keluar, Jungkook menodongkan pistol pada mereka. Jungkook dan lainnya menyudutkan Yeon Sai. Mereka ingin Yeon Sai melakukan karantina di apartemennya dan tidak boleh keluar. Mereka menuduh Yeon Sai sudah terinfeksi tapi berpura-pura normal. Para penghuni kembali merencanakan melakukan pertemuan lagi. Yeon Sai yang marah meminta penghuni ke apartemen Yoon Ok saja untuk melakukan pertemuan itu. Yeon Sai ingin membuka kedok Yoon Ok yang hanya berpura-pura sebagai penghuni tetap, padahal mereka ada di apartemen itu hanya untuk mencari keuntungan lalu pergi. Mereka semua pun ke kamar Yoon Ok. Setelah melihat isi apartemen Yoon Ok, mereka mulai bertanya-tanya apa Yoon Ok memang tinggal di apartemen itu. Yoon Ok yang kesal dengan Yeon Sai mencoba tenang dan memotong pembicaraan. Yoon Ok berencana akan mengusir mereka keluar dari gedung itu. Tapi istri pengacara katakan apartemen itu adalah milik Yeon Sai dan Jung Yi. Lagi pula saat ini mereka tidak menunjukkan gejala apapun. Jo Hyung kemudian mengusulkan untuk mengambil makanan dan minuman di apartemen Yeon Sai untuk dibagi-bagi. Yeon Sai ke kamar Yoon Ok dengan membawa pisau. Jo Hyung mencoba mengambil pistol Jungkook. Yeon Sai menendang dan menodongkan pistol itu pada Jo Hyung. Jo Hyung mencoba berani dan malah menantang Yeon Sai. Yeon Sai menekan pelatuk pistol tapi tidak ada peluru yang keluar. Yeon Sai berhasil membuat Jo Hyung ketakutan. Yoon Ok kembali tampil dan bersikap menyebalkan. Yeon Sai pun menyarankan untuk melakukan tes supaya mereka semua bisa tahu siapa yang terinfeksi. Saat akan mengiris tangannya untuk mengeluarkan darah, tiba-tiba Jung Yi muncul dan menyayat tangannya sendiri. Darah mulai mengalir. Jung Yi mendekati setiap orang untuk melakukan tes. Dan seketika Boram berubah. Boram menyerang Jung Yi. Setelah kembali normal, Yeon Sai mengajak Boram bicara. Boram memberitahu kalau ia kena cakar saat itu serba, tapi ia menyembunyikannya karena ingin ikut masuk ke dalam apartemen. Boram mengakui kalau sampai saat ini ia belum pernah menggigit siapapun. Yeon Sai mendengar ada seseorang yang sedang main golf. Yeon Sai ke tempat itu karena tahu ada So Min di sana. Ternyata suami Yoon Ok lah yang sedang bersama So Min. Karena khawatir, Yeon Sai meminta suami Yoon Ok itu untuk kembali ke kamarnya. Saat tiba di apartemennya, suami Yoon Ok kaget melihat darah berceceran di lantai. Ia mengambil tisu dan mulai melap lantai. Tiba-tiba ia berniat untuk menjilat darah yang ada di lantai. Yoon Ok datang.
Jungkook meminta maaf dan merasa bersalah telah menuduh Yonsei tadi. Ia berniat akan pindah ke tempat lain untuk tidur. Yonsei meminta Jungkook melupakan semuanya dan kembali masuk tinggal di apartemen mereka. Yonsei mengomel karena Jungi melukai tangannya. Jungi katakan dia refleks melakukannya karena tidak mau Yonsei yang harus terluka. Yonsei meminta Jungi untuk tidak melakukannya lagi. Yonsei membawa Boram ke tempat lain. Para penghuni kembali berkumpul untuk melakukan tes. Saat itu Andrew menyayat lengannya dan menampung darahnya di sebuah gelas kecil. Taesuk berencana akan mengunjungi Sukju. Jisoo katakan pria itu hanya bisa bertahan 10 menit dan setelah itu sudah tidak akan kembali normal lagi. Setelah menemui Sukju, Taesuk membicarakan tentang kemungkinan virus Lita yang bisa bermutasi dengan Jisoo. Jisoo jadi tahu sekarang kenapa Taesuk memperpanjang masa karantina di apartemen Yonsei. Yonsei menyiapkan tenda dan barang-barang lainnya untuk Boram. Boram meminta Yonsei tidak perlu membawakan banyak air karena minum air hanya akan membuatnya bertambah haus. Yonsei teringat saat ada pembagian air di pertemuan. Yonsei meminta Boram mengingat siapa saja yang tidak minum airnya. Yonsei curiga yang selama ini menahan minum sebenarnya sudah terinfeksi. Yun-ok kembali ke apartemennya dengan membawa darah segar. Suaminya melihat darah itu. Yun-ok meninggalkan suaminya di ruangan tengah. Suaminya mengambil dan mencium darah segarnya. Saat Yun-ok kembali, Yun-ok berteriak histeris melihat suaminya telah minum darah segarnya. Yun-ok bersembunyi dan bertanya bagaimana bisa suaminya sudah terinfeksi. Suaminya mengaku kalau ia terinfeksi karena minum pil Next dari Kim. Suaminya berencana akan mengisolasi dirinya di ruang olahraga. Yun-ok tidak setuju. Menurut Yun-ok, kalau orang-orang tahu tentang keadaan suaminya, kemungkinan ia tidak akan diangkat menjadi perwakilan penghuni. Yun-ok meminta suaminya isolasi di kamarnya sambil menunggu bantuan datang. Yonsei dan Jungi datang ke apartemen Yun-ok karena sudah yakin suami Yun-ok terinfeksi, tapi ternyata suaminya sudah meninggalkan apartemennya. Jo Hyung melihat suami Yun-ok berubah. Jo Hyung berlari ke apartemennya. Di dalam ada pengacara dan Sang Hee yang rupanya sedang bermesraan. Mereka ikut terkejut saat melihat suami Yun-ok itu. Yonsei datang berusaha untuk menangkap. Jungi kemudian muncul juga. Saat melihat Yonsei akan digigit, Jungi membuka perban luka dan membuka lukanya supaya darah keluar lagi. Bau darah Jungi membuat suami Yun-ok berbalik menyerang Jungi. Setelah sempat melawan, mereka pun berhasil menangkap suami Yun-ok itu. Saat semua orang di luar, lagi-lagi Jo Hyung melakukan tindakan yang menjengkelkan. Ia membuka kain yang menutupi suami Yun-ok dan memancing pria itu ke jendela. Suami Yun-ok pun terjatuh ke lantai bawah. Saat tahu suaminya telah melompat, Yun-ok menuduh Yonsei dan Jungi yang membunuh suaminya. Orang-orang mulai datang ke apartemen Sehun untuk meminta air. Yonsei dan Jungi menyuruh orang-orang pergi dulu sementara mereka akan mencoba bicara dengan Sehun. Saat tahu orang-orang mulai ribut soal air, Sehun menyarankan mereka ke ruang listrik. Di sana ada genset darurat. Mereka bisa menyalakannya supaya air dan listrik kembali menyala. Tapi itu akan membuat suara yang sangat bising yang bisa memancing orang-orang terinfeksi mengerumuni ruang listrik. Yonsei dan Jungi berniat pergi. Sehun katakan besok pagi dia akan memberikan keputusan apa yang bisa dia berikan untuk dibagi ke penghuni lain. Taesuk nampak sedih setelah berbicara dan melihat kondisi istrinya. Saat itu Jisoo infokan kalau hasil tes darah Yonsei sudah keluar dan Yonsei memang positif memiliki antibodinya. Yonsei memberitahu Jungi kalau ada yang aneh. Saat datang ke apartemen Sehun, pintunya sudah terbuka dan ia menemukan ada memo yang ditinggalkan. Di memo itu ditulis, Sehun merasa bersalah tentang sesuatu dan akan keluar apartemen untuk mencari bantuan. Ia mengizinkan persediaan makanan dan minumannya dibagi ke penghuni lainnya. Dari tulisan di memo, Yonsei curiga kalau tulisan tangan itu bukan tulisan Sehun, karena tulisan itu berbeda dengan tulisan Sehun di galon airnya. Mereka kemudian mulai mencari petunjuk. Apakah Sehun benar-benar pergi atau ada hal lain yang terjadi pada pria itu? Kesalahan apa yang dibuat Sehun sampai ia merasa bersalah dan pergi? Di sana mereka kemudian menemukan ada bubuk jeruk nipis. Menurut Yonsei, bubuk itu biasa digunakan untuk menghilangkan bau di toilet. Mereka biasa menggunakannya di SOU untuk latihan lapangan. Saat menggeledah laci obat, mereka menemukan pil Next.
Mereka kemudian ke basement. Keadaan di pintu nampak tidak ada perubahan yang menunjukkan tidak ada yang pernah melewatinya. Jungi prediksi mungkin Sehun merasa bersalah karena sudah terinfeksi akibat konsumsi pil Next, tapi Yonsai tidak yakin. Kalau memang terinfeksi, Sehun pasti akan memilih mengisolasi dirinya secara mandiri di kamar dan tidak keluar kamar. Lagi pula, Sehun itu tipe anak rumahan. Mana mungkin Sehun berani keluar apartemen di situasi yang seperti sekarang. Menurut Yonsai, saat ini Sehun sedang dikurung seseorang dan dipaksa untuk menulis memo itu. Tiba-tiba Yonsai tahu pintu telah terbuka. Para penghuni berdiri di depan apartemen Sehun. Yoon Ok tampil dan meminta Sehun segera keluar untuk membagi persediaannya. Saat itu Andrew katakan ia melihat Sehun telah meninggalkan gedung apartemen dari lantai 1. Pengacara meminta istrinya untuk tampil. Istri pengacara kemudian memohon supaya mereka bisa mendapatkan air. Jungi akhirnya membuka pintu apartemen Sehun.